Kematian murid-murid Yesus. 1. Matius dibunuh dengan pedang setelah disiksa terlebih dahulu. 2. Yakobus anak Zebedeus, meninggal karena dipenggal di Yerusalem. Yakobus adalah seorang nelayan dan merupakan murid yang pertama dipanggil Yesus. Walaupun disiksa, Yakobus tidak pernah menyangkal Yesus Kristus dan terus berusaha menjadi saksi Kristus. Salah satu yang mendengarkan kesaksian Yakobus adalah seorang Romawi yang turut menyiksa dia. Pada akhirnya orang Romawi tersebut mendampingi Yakobus pada saat ia menjalani hukum penggal dan orang Romawi tersebut turut dipenggal karena menjadi pengikut Kristus. 3. Petrus meninggal dengan cara disalibkan terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Hal itu atas permintaannya, karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus Kristus. 4. Yohanes adalah satu-satunya rasul yang meninggal karena lanjut usia, walaupun dia sempat dihukum mati dengan cara direndam dalam minyak mendidih. Namun Tuhan berkehendak lain dan masih ingin menggunakan pelayanan Yohanes, maka ia selamat dari hukuman matinya. Yohanes kemudian dibuang ke Pulau Patmos untuk bekerja rodi di tambang batu bara. Pada masa pembuangan itu, Yohanes mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu, salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Kemudian Yohanes dibebaskan dan menjadi uskup di Edesa, Turki. 5. Yakobus anak Alfeus, meninggal dengan cara dilemparkan dari bubungan bait Allah, di tempat yang sama di mana setan mencobai Yesus Kristus. Yakobus merupakan pemimpin gereja di Yerusalem pada masa itu. 6. Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael meninggal di Armenia karena dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur dan terlepas. Ia merupakan murid yang menyebarkan ajaran Yesus Kristus di Asia. 7. Andreas juga meninggal dengan cara disalib seperti Petrus di Yunani. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan cambuk dengan tergantung di salib. Seorang pengikut Andreas yang menyaksikan akhir hayatnya menceritakan perkataan Andreas sebelum meninggal dunia, ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Andreas terus mengucapkan kesaksiannya sampai saat meninggal dunia. 8. Thomas meninggal karena dihujani tombak, sebelumnya dia sempat dilempar ke dalam perapian, tetapi tidak meninggal. Thomas menemui ajalnya di India. 9. Matias, yang merupakan rasul pengganti Yudas Iskariot, meninggal karena dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. 10. Yudas bukan Yudas Iskariot, juga sering disebut sebagai Yudas Tades, meninggal karena disalibkan. Yudas mengabarkan ajaran Kristus di Yudea, Samaria, Libya, Mesopotamia, Idumea, Beirut dan Edesa. Dia disalibkan bersama Simon orang Zealot di Beirut. 11. Simon orang Zealot berbeda dengan Simon Petrus, meninggal karena disalibkan. 12. Filipus, meninggal karena disalibkan. Selain ke-12 murid pertama dari Yesus Kristus, perlu pula ditambahkan 3 orang tokoh penting dalam penyebaran ajaran Yesus Kristus yaitu, Markus dan Lukas penulis Injil, yang juga disebut sebagai murid-murid Yesus dalam daftar 70 murid Yesus dan Paulus, seorang rasul di luar dari murid-murid pertama Yesus Kristus. Markus, sang penulis Injil Markus, meninggal setelah tubuhnya diseret hidup-hidup dengan kuda di Alexandria, Mesir. Tubuhnya hancur tersayat-sayat batu-batuan tajam di jalan. Paulus disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami penyiksaan di penjara. Kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Lukas, sang penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, dikatakan meninggal pada usia tua, tetapi mengalami banyak penyiksaan di penjara selama masa pelayanannya bersama Paulus dan Petrus. Demikian catatan kematian murid-murid Yesus ini, semoga iman mereka menjadi teladan bagi kita semua. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.